Dengan catatan, buah mengkudu ini jangan direbus, langsung saja kita blender dalam keadaan matang di pohon ya teman-teman. Jadi manfaatnya itu bisa lebih terasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Ainabad Farm, channel yang mengupas tentang seputar burung dan penangkaran. Tapi sebelum video kita lanjutkan, ada baiknya teman-teman yang baru gabung silahkan subscribe terlebih dahulu agar kami terus bisa memberikan motivasi dan tentunya masih bisa berbagi bersama kicomania seluruh Nusantara. Oke teman-teman, di pertemuan kali ini Ainabad Farm akan membahas manfaat buah mengkudu atau bisa dikatakan buah pacai dalam bahasa Jawa untuk burung terucukan teman-teman. Biasanya untuk penghobi burung terucukan itu sangat kenal sekali dengan buah mengkudu ya teman-teman. Ini biasanya dicampur dengan berbagai macam jenis ramuan ya, seperti ada gula, ada madu, lalu direbus dan sebagainya. Ada juga teknik-teknik yang lain. Intinya bahan baku utamanya adalah mengkudu ya teman-teman. Nah, sebenarnya apa manfaat daripada ramuan buah mengkudu ini? Nah, tentunya kita sebelum memakai atau meracik ramuan ini, seharusnya kita sudah harus tahu duluan teman-teman apa manfaatnya dan apa yang terkandung dalam nutrisi buah tersebut atau buah mengkudu ini. Kalau kita tahu kandungan daripada nutrisi buah mengkudu ini, otomatis kita jadi tidak ragu untuk menggunakan ramuan ini karena kita sudah tahu daripada kandungan yang terdapat pada buah pacai alias buah mengkudu ini. Nah, buah mengkudu ini biasanya dikenal sebagai bahan pengobatan ya teman-teman untuk manusia. Nah, bagaimana untuk burung? Nah, sebenarnya buah mengkudu itu mengandung beragam nutrisi, antara lain ada karbohidrat, ada protein, gula, vitamin C, vitamin E. Ini juga terkandung ada asam folat ya di dalamnya. Buah mengkudu ini juga terdapat magnesium, kalium, juga kalsium ya teman-teman. Juga beta karotin. Nah, di sini beta karotin ini itu biasanya digunakan untuk mempertegas warna. Ini bagus sekali untuk burung-burung yang bermain warna, seperti ada burung lovebird, ada burung kenari ya, red 1 itu biasanya digunakan untuk penegas warna. Ini beta karotinnya juga lumayan tinggi, terdapat di nutrisi dalam kandungan buah mengkudu ini ya teman-teman. Nah, selain banyak sekali kandungan nutrisinya di dalam buah mengkudu ini, juga terdapat antioksidan juga antibakteri. Ini juga baik untuk kesehatan burung itu sendiri kalau kita gunakan atau dikonsumsi burung tersebut teman-teman. Ini juga digunakan buat burung-burung yang lain, tidak khusus untuk burung terucukan saja. Dan kandungan bakteri juga ada, itu juga buat mencegah daripada masuknya bakteri yang terdapat di dalam tubuh burung teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui kandungan daripada buah mengkudu alias buah pacai ini, pastinya kita sudah bisa membayangkan ya, minimalnya kita sudah tahu apa manfaatnya, sehingga kita tidak ragu untuk menerapkan daripada ekstra buah mengkudu ini. Tapi dalam penggunaan buah mengkudu ini itu banyak sekali terjadi kesimpang siuran. Artinya kalau kita menggunakan ramuan buah mengkudu itu banyak sekali ketidaktahuan antara buah mengkudu ini buat menggacorkan atau buat apa, ataukah buat menyetabilkan atau buat menggacorkan ataupun buat menurunkan birahi. Nah, kita juga harus tahu teman-teman. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan ramuan mengkudu ini buat burung terucukan ya teman-teman. Nah, buah mengkudu ini kalau untuk burung biasanya daunnya, ini daunnya dulu ya teman-teman. Daunnya itu biasanya digunakan untuk burung kenari biasanya. Ini sifatnya untuk menurunkan daripada birahi, juga bisa menyetabilkan daripada birahi burung kenari. Ini kalau digunakan untuk burung kenari. Nah, kalau untuk burung terucukan biasanya digunakan buahnya ya teman-teman. Nah, buah mengkudu ini itu juga bisa menurunkan birahi sebenarnya, bukan menaikkan birahi. Kalau untuk menaikkan birahi itu ada buah sawo juga apel merah. Ini sepengalaman saya ya teman-teman. Ini juga digunakan buat burung-burung yang lain, bukan burung terucukan saja. Ini gunanya untuk menurunkan birahi. Nah, bagaimana dengan pertanyaan di atas? Bisakah buah mengkudu ini untuk menggacorkan burung terucukan? Kalau menurut pengalaman saya, itu sebenarnya tidak menggacorkan teman-teman. Ini fungsinya untuk menurunkan birahi. Akan tetapi, ini karena dicampur dengan ramuan-ramuan yang lain seperti ada gula merah, ada madu, sehingga burung ini tetap akan menjadi gacor. Sebenarnya yang membuat gacor ini bukan dari buah mengkudunya, tapi dari gula merah juga madunya ya teman-teman.
Nah, karena memang burung terucukan ini sangat menyukai manis dan asam, sehingga burung ini akan mudah gacor dengan ramuan ini. Tetapi tidak dari buah mengkudunya sebenarnya. Itu hanya dia merasa manis dan merasa terdongkrak birahinya. Karena bagaimanapun burung terucukan ini akan mudah gacor dengan manis-manis dan yang asam-asam. Nah, pertanyaannya, kenapa kok kalau dikasih buah mengkudu itu kebanyakan jadi rajin bunyi? Nah, sebenarnya itu tadi ya teman-teman. Karena di situ ada kandungan gula juga madunya, sehingga dia akan terdongkrak daripada atau terangsang untuk bunyi ya teman-teman. Nah, kalau untuk ramuan mengkudu ini, jika mengkudu ini direbus ya teman-teman, itu sebenarnya hilang daripada manfaat buah mengkudu ini. Karena buah mengkudu ini itu terebus hingga 100 derajat saja itu manfaatnya sudah hilang. Itu akan lebih baik di blender dalam keadaan dia sudah matang teman-teman. Tapi bukan matang karena direbus. Dia matang di pohonnya. Cukup di blender, dicampur gula merah, dicampur madu. Itu sebenarnya lebih baik. Jadi lebih berfungsi dibanding yang direbus teman-teman. Sehingga manfaatnya itu akan lebih terasa di burung yang kita rawat nantinya. Nah, kalau untuk ramuan buah mengkudu ini, saya rasa itu baik-baik saja. Karena memang sifat daripada buah mengkudu ini itu bisa menurunkan birahi. Jika kita campur dengan gula merah juga madu ya teman-teman. Jadi sifatnya ada yang mendongkrak birahi, yaitu gula merah dan madunya. Dan buah mengkudu ini sifatnya menyetabilkan atau menurunkan. Jadi sangat baik untuk dikasihkan ke burung terucukan ya teman-teman. Jadi kolaborasi antara menurunkan dan menaikkan itu bisa seimbang. Sehingga burung ini akan tetap stabil jika kita pas atau tahu dalam penggunaannya ya teman-teman. Tapi sebelum kita menggunakan ekstra mengkudu ini, kita juga harus tahu kondisi daripada burung kita sendiri. Jika ingin menggacorkan, jika ingin menurunkan, jika ingin menyetabilkan, itu semua berbeda-beda teman-teman treatmentnya. Jadi kita harus tahu kondisinya seperti apa. Jika kita mau menggacorkan, itu juga kita harus diimbangi dengan buah yang bisa mendongkrak birahi. Juga dengan extra fooding yang cukup untuk keseimbangan metabolisme burung tersebut, sehingga burung ini akan lebih aktif bunyi nantinya. Ini kalau untuk menggacorkan. Nah, kalau untuk menggacorkan kita juga harus tahu kondisi burung kita. Burung kita sudah mapankah atau dalam penjinakan maupun masih giras, itu juga semuanya berbeda-beda ya teman-teman. Jadi tidak bisa disamaratakan atau dalam bahasa Jawanya diserambau ya. Jadi kita tidak salah dalam penerapannya. Kita kasih contoh ya teman-teman. Kita akan menggacorkan burung yang masih giras. Bagaimana dengan ramuan mengkudu ini? Itu sebenarnya ya bisa saja teman-teman. Cuman kalau menurut saya itu lebih baik kita gunakan yang agak asam juga ada manisnya, seperti ramuan yang saya pernah bahas di video sebelumnya ya teman-teman. Ada asam jawa, madu juga vitacik. Ini lebih efektif. Loh, kenapa bisa lebih efektif? Karena di dalam kandungan itu terdapat kandungan yang sifatnya mendongkrak daripada mengaktifkan burung ini aktif bunyi nantinya. Tidak ada kandungan yang bisa menurunkan birahinya. Karena otomatis burung yang masih giras gelabakan, ini otomatis kita mendongkrak dengan cara menaikkan birahinya terlebih dahulu, sehingga burung ini akan aktif bunyi nantinya, bukan menurunkan. Nah, kalau sifat daripada mengkudu ini itu sifatnya menurunkan. Ini kalau untuk burung yang giras gelabakan. Nah, kalau menurut saya buah mengkudu ini sangat cocok digunakan untuk burung yang sudah mapan teman-teman. Jadi bukan buat burung yang masih giras gelabakan. Karena sifat daripada buah mengkudu ini menurunkan. Karena burung yang sudah mapan itu biasanya rentan sekali dengan over birahi. Sehingga kita menggunakan buah mengkudu untuk menyetabilkan daripada birahinya. Dan yang saya sarankan untuk burung yang sudah mapan, bahkan yang sudah jinak, ini harus lebih banyak mengkudunya dibanding gula atau madunya teman-teman. Karena burung yang jinak ini sangat rentan sekali ya untuk over birahi, sehingga kita harus menggunakan lebih banyak buah mengkudunya. Dengan catatan, buah mengkudu ini jangan direbus, langsung saja kita blender dalam keadaan matang di pohon ya teman-teman. Jadi manfaatnya itu bisa lebih terasa. Dan bisakah untuk menggacorkan burung yang sudah mapan? Ya pastinya bisa teman-teman. Karena sifatnya menyetabilkan, sehingga burung ini akan tetap stabil dan aktif bunyi nantinya. Tapi sekali lagi untuk burung yang sudah mapan itu jangan terlalu banyak gula merah juga madunya. Tapi kalau untuk penggunaan burung-burung yang semi mapan ya, semi mapan itu artinya belum begitu mapan ya teman-teman. Ini juga bisa digunakan. Itu bisa digunakan lebih banyak madu juga lebih banyak gula merahnya.
sehingga burung ini akan terdongkrak. Nah, itulah manfaat daripada buah mengkudu alias buah pace, sehingga kita tidak ragu untuk menggunakannya, dan kita jadi tahu burung sejenis apa yang harus kita gunakan ekstra buah mengkudu ini. Sudah mapan, masih giras, atau sudah jinak. Ini semua masing-masing berbeda teman-teman. Kita harus bisa menganalisa bagaimana kita dalam penggunaan daripada ekstra buah mengkudu ini. Semoga bermanfaat buat Gicomania seluruh Nusantara. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.